TA TV, media syiar Islam. Asyirik itu dijelaskan oleh para ulama, didefinisikan oleh para ulama ke dalam dua makna. Makna yang pertama adalah makna syirik secara umum. Asyirik secara umum, kata para ulama, adalah taswiyatu ghairillahi billah mimma huwa min khasaisillahi subhanahu wa ta'ala min rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kesyirikan itu secara umum adalah menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah Rabbul Alamin di dalam perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu berkaitan tentang ar-rububiyah, yaitu tentang perbuatan Allah azza wa jal, menciptakan, memiliki, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, maka sungguh ia terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam bab ar-rububiyah. Demikian pula di dalam pembahasan al-uluhiyah, yaitu di dalam ibadah. Ketika ada seorang hamba, ia memberi ibadahnya kepada selain Allah azza wa jal, yang seharusnya dia beri hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, dia beri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam bab al-uluhiyah. Demikian pula di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jal. Ketika ada seorang hamba, ia menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ia menyamakan tangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan makhluknya. Ia menyamakan istiwanya Allah azza wa jal dengan istiwa makhluknya. Maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam bab al-asma'i was sifat. Sehingga kesyirikan secara umum, kata para ulama, adalah menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah Rabbul Alamin di dalam perkara yang khusus hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun definisi kesyirikan secara khusus adalah yaitu kesyirikan yang terjadi di dalam bab al-ibadah, di dalam al-uluhiyah. Kesyirikan di dalam ibadah, di dalam amalan saleh. Ini dinamakan dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mendoakan kita supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari perbuatan kesyirikan yang Allah azza wa jal berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa ayat 100 ke-16. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yaitu tatkala pelakunya tersebut mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Karena ayat ini, kata para ulama tafsir, diturunkan oleh Allah azza wa jal, khitabnya tersebut kepada orang-orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dari dosa, baik itu kesyirikan atau dosa-dosa besar selain dari syirik. Kalau syirik, tegas Allah azza wa jal menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak akan mengampuni dosa kesyirikan apabila
seorang hamba mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat darinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain dari kesyirikan. Kalau selain dari kesyirikan itu tahta masyiatillah azza wa jalla, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan ampunan, maka Allah azza wa jalla akan ampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perbuatan asyirik. Karena kesyirikan tersebut apabila mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya al-maghfirah.